Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Bapak Hasanuddin SH.MH, yang kami hormati, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Bapak Haji Haris Mardianto SH.MH, yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Dahlan Iskan, yang kami hormati, Bapak Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya, dan yang kami hormati, Bapak Ibu Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, serta seluruh tenaga teknis dari pengadilan di seluruh Indonesia yang hadir secara daring melalui Zoom meeting. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Kamis tanggal 21 November 2024, bertempat di Hotel Movenpick Kota Surabaya, kita dapat melangsungkan acara Perisai Badilum episode 2 dengan tema Memimpin Perubahan. Perisai Badilum merupakan singkatan dari Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum. Acara ini diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai wadah sarasehan atau tempat berdiskusinya seluruh satuan kerja yang berjumlah 416 di seluruh wilayah Indonesia. Harapannya, melalui acara ini dapat menciptakan budaya diskusi yang baik, sehingga masalah-masalah yang dihadapi satuan kerja di daerah dapat didiskusikan dan ditemukan solusinya. Sebelumnya, perkenalkanlah saya Master of Ceremony Putri Intan untuk memandu acara pada pagi hingga siang hari ini. Adapun susunan acara dalam kegiatan hari ini adalah sebagai berikut. Acara yang pertama, sesi ke-1 diskusi bersama Profesor Dr. Honoris Causa Dahlan Iskan pada pukul 8.15 sampai 10.15 waktu Indonesia Barat dengan topik menjadi pimpinan yang visioner. Kemudian akan ada coffee break selama 15 menit. Dan selanjutnya, sesi kedua diskusi bersama Bapak Ignatius Jonan pukul 10.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat dengan topik menjadi pimpinan yang menggerakkan jajaran. Acara terakhir penutupan. Selanjutnya kita beralih kepada acara inti pada pagi hari ini, yakni diskusi bersama Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Dahlan Iskan yang akan membawakan topik menjadi pimpinan yang visioner. Sebelum diskusi dimulai, izinkan kami membacakan profil singkat narasumber kita. Profesor Dahlan Iskan merupakan putra asli Magetan yang pada tahun 2011 sampai 2014 dipercaya menjabat sebagai Menteri BUMN di Kabinet Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Jauh sebelum itu, Profesor Dahlan dikenal sebagai seorang reporter dan wartawan handal yang dipercaya menjadi pimpinan Jawa Pos pada tahun 1982. Beberapa tahun kemudian, kepemimpinan Profesor Dahlan menjadi kunci sukses terbentuknya Jawa Post News Network atau JPNN, grup media yang membawahi ratusan media berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 2002, Profesor Dahlan juga berhasil mendirikan beberapa stasiun TV, yakni JTV di Surabaya, yang kemudian diikuti Batam TV di Batam dan Riau TV di Pekanbaru. Perannya pada dunia media membuat Profesor Dahlan juga dijuluki sebagai Raja Media. Kepemimpinan dan kepiawaian Profesor Dahlan membawanya dipercaya sebagai pimpinan di berbagai perusahaan, mulai dari komisaris PT Fangbian Iskan Korporindo atau FIC hingga menjadi Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara pada tahun 2009. Begitu banyak sumbangsi Bapak Dahlan
kepada negeri membawa dirinya dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara pada tahun 2014, Santri of the Year 2018 dan Carta Politika Award 2011 untuk kategori pimpinan kementerian paling berpengaruh. Ide, gagasan, dan semangat beliau dalam membangun negeri tentu akan menjadi suri tauladan yang luar biasa bagi kita semua pada hari ini. Tanpa menunda lagi, hadirin dimohon berdiri, mari kita sambut Bapak Dahlan Iskan. Hadirin disilakan duduk kembali. Diskusi pada sesi pertama ini akan dibantu oleh host kita, yakni Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Bapak Hasanuddin SHMH. Untuk itu acara selanjutnya kami serahkan kepada host. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita memulai kembali sesi diskusi kita, pertemuan rutin secara sehat interaktif bagi peradilan umum. Kita perkenalkan Pak Dahlan Iskan, ya, mungkin saya berdiri ya Pak. Beliau narasumber kita hari ini adalah Bapak Dahlan Iskan. Ya. Tentu bukan tanpa kita mengundang beliau, dan yang lebih kita apresiasi adalah kesediaan beliau datang hadir pada kali ini. Kenapa? Karena beliau sibuk sekali ya Pak Dahlan. Nah, ini baru landing, baru landing dari Chicago, ya ini deh, tepuk tangan ya. Dari Chicago, Istanbul, Singapura, Jakarta, Bandung, dan saat ini di sini. Jadi manfaatkan momen kita untuk diskusi mengenai tema kita, yaitu adalah memimpikan perubahan, memimpin perubahan. Kita sampaikan juga kepada Pak Dahlan, peserta ini yang offline kurang lebih adalah 60, tapi diikuti oleh secara Zoom oleh 416 satuan kerja pengadilan umum di Indonesia. Jadi kalau dari jumlah yang mengikuti, tentu kalau satu pengadilan 50 orang mungkin sudah berapa puluh ribu yang ikut. Mudah-mudahan demikian, dan nanti kita persilahkan kepada beliau. Beliau adalah pengusaha sukses, wartawan juga, mantan Menteri BUMN tahun 2000. Oh enggak usah. Oke ya, kita biar singkat, kita langsung saja kepada beliau untuk kita diskusi dengan beliau. Saya persilahkan Pak Dahlan. Baik Pak Hasanuddin, namanya Hasanuddin saya kira tadi orang Makassar, karena terlalu banyak orang Makassar yang namanya Hasanuddin, yang di sana dipanggil Hasanuddin. Ternyata orang Purwokerto. Perubahan yang kita inginkan adalah tentu lebih baik, dan salah satu kesadaran saya tentang perubahan adalah saya ini tidak percaya lagi dengan ceramah. Jadi sebetulnya salah mengundang saya ceramah di sini karena saya tidak percaya pada ceramah. Ceramah hanya akan membuat orang ngantuk dan pasti tidak ada satu kalimat pun yang masih diingat 3 hari kemudian. Dan apalagi sekarang, kalau ceramah umum itu yang mendengarkan semua main handphone. Karena itu saya pengen hari ini lebih pada dialog. Mudah-mudahan teknologi kameranya memadai untuk dialog agak besar begini, dengan audiens yang juga luas, sehingga nanti ketika saya mohon Bapak Ibu sekalian bicara, mudah-mudahan kameranya cepat ke wajah pembicara begitu. Yang pertama kali perubahan yang saya pengen terjadi di pengadilan adalah jadwal sidang. Ini saya sebagai orang yang di luar sistem pengadilan, maka
yang menjadi omongan terbanyak di masyarakat adalah jadwal sidang di pengadilan itu tidak bisa dipercaya. Terutama jamnya. Mungkin kalau harinya masih bisa. Harinya masih seperti belum bisa modern begitu. Jam ini molornya itu luar biasa. Yang saya terus terang tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Saya dengar beberapa pengadilan sudah mulai melakukan perubahan, tetapi bagaimana jadwal ini bisa tepat waktu. Karena mungkin para terdakwa atau para tergugat atau yang membuat terdakwa atau yang membuat tergugat mungkin bukan sekarang, selama ini sudah mengalokasikan waktu, pokoknya hari ini ada sidang, tidak akan bisa bekerja lain kecuali sidang itu, begitu. Nah, saya pengen di antara Bapak Ibu sekalian menceritakan kepada forum ini siapa yang sudah melakukan perubahan dalam hal mengatur jadwal sidang sehingga relatif tepat waktu, katakanlah kalau mundur 10 menit, mundur setengah jam mungkin masih ditolerir, tetapi tidak ada lagi yang mundur 3 jam, 4 jam. Nah, saya mohon di antara ibu bapak sekalian, ada yang pernah mempunyai ide menerobos ini dan melaksanakan dan menceritakan sulitnya melaksanakan itu. Ada bapak ibu sekalian? Ya Bu, terima kasih Bu. Saya kira berdiri karena kameranya nggak bisa menangkap wajah yang lagi duduk. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tolong nama dan dari mana? Nama saya Mesari Oktavia dari Pengadilan Negeri Probolinggo. Probolinggo. Nggih. Terima kasih Bapak atas kesempatannya untuk menceritakan pengalaman kami dalam melakukan perubahan mengenai jadwal sidang. Ya. Pertama-tama pengalaman kami ini sejak adanya code kalender, kami mulai melakukan pembenahan di satker kami dengan cara bahwa untuk sidang pertama khusus majelis saya tidak pernna menggunakan waktu pukul jam 9 pagi. Alasannya kenapa? Karena para pihak itu tempatnya jauh, tidak semua ada di kota. Mungkin di kecamatan terpencil, terpelosok. Biasanya dan sampai saat ini saya untuk sidang pertama, ini ada anggota saya juga di situ, dia juga pasti paham, itu maksimal saya jam 2 siang untuk sidang pertama saya lakukan. Oh, sampai jam 2 siang? Menarik sekali ini, jam 2 siang? Iya, jadi kalau bukan jam 11, bukan begitu? Bukan, kalau orangnya datang jam 11 penggugatnya. Tergugatnya tahu-tahu datang jam 3, bagaimana kita menunda sidang kalau pihak itu belum saling bertemu. Karena code kalender itu kan dibuat kalau kedua belah pihak sudah bertemu dan disepakati. Sepakat saya jam 9, iya kita toleransi sampai jam 10 kan gitu. Kalau bertemu dua-duanya. Kalau tidak bertemu dua-duanya nanti dikira kita berpilih, ini majelisnya penggugatnya hadir, sidang, tergugatnya hadir, udah ditunda. Kapan mereka bertemu? Itu pada saat itu pemikiran saya seperti itu. Walaupun ini perdata ya? Ya perdata. Dan penetapan jam 2 itu berdasarkan kesepakatan para pihak? Enggak, kesepakatan majelis dulu kan. Oh majelis dulu? Pertama. Ya. Jadi relasnya itu saya cek Pak. Seandainya ada yang datang jam 10, saya tanya, relasnya jam berapa? Jam 10. Berarti jurusitanya yang tidak menjalankan perintah saya panggil. Nah, pada saat relas itu jam 2 dan dia hadir jam 10, kami suruh temui bahwa sesuai relas itu jam 2, silakan pulang aja dulu, jangan lama nunggu di pengadilan, kasihan. Belum makan, ada kegiatan apa. Itu terlaksana sampai sekarang dan alhamdulillah tidak pernah ada komplain. Itu untuk perdata. Kalau pidana Pak, saya emang agak saklek sama jaksa Pak. Kalau saya bilang jam 10, jam 10. Tapi kalau jaksa saya datang jam 12 pada saat saya jam istirahat, saya nggak mau sidang. Menarik. Terus? Serius saya nggak mau sidang. Tanya anggota saya ada Pak. Jadi saya tidak mau sidang sampai jam 1. Jam 1 tet saya keluar bawa toga. Kalau penuntut umumnya telat 5 menit saya omelin di ruang sidang Pak. Dan saya termasuk ketua majelis yang galak. Jadi sidang pertama kalau saya harus membawa saksi, kalau dia tidak membawa saksi itu takut sidang Pak. Langsung diteleponin saksinya.
khususnya polisi-polisi. Nah, jadi alhamdulillah perkara pidana saya tuh 3 kali sidang mungkin selesai, 3 sampai 4 kali sidang selesai. Wow. Gitu Pak. Perdata pun tidak melampaui 5 bulan dan sesuai code kalender. Begitu. Ini bisa terjadi karena Ibu ketua pengadilan, Ketua majelis Pak. ketua majelis. Iya, itu saya turunkan pada teman-teman. Nah, nggak ditegur oleh ketua pengadilan. Tidak Pak, tidak ada campur tangan ketua pengadilan. Itu saya turunkan pada rekan-rekan hakim angkatan 8 yang masih muda-muda. Kita sebagai ketua majelis adalah pemimpin sidang. Jangan mengalah kepada perbuatan-perbuatan yang di bawah. Karena apa Pak? Sekarang kan Badiluk juga punya sistem 1 jari. Bisa dicek perkara-perkara kita berapa bulan berjalan, berapa minggu Berapa kali sidang? Ya, berapa kali sidang kan kelihatan sekarang Ya, Pak. ya. Kan itu merupakan suatu perubahan. Ya. Jadi alhamdulillah di PN Probolinggo kalau ada permohonan atau GS teman-teman agak telat saya tegur. Ibu mendapat inspirasi untuk melakukan terobosan itu dari mana? Biar nggak dilaporkan bawah saja Pak. Apa? Apa Pak? Dan kalau Oh. kita melakukan hal-hal yang sangat sepele, itu kan sepele Pak ya. Terus Ya. dilaporkan ke bawah kan kayaknya malu ya Pak. Itu kan sepele yang bisa kita atur sendiri. Kenapa kita harus tidak bisa berbuat sesuatu yang menyelamatkan kita dan anggota kita lah. Kan ketua majelis tanggung jawabnya besar Pak. Boleh tahu Ibu alumni mana? Universitas Udayana Pak. Gitu Pak. Jadi Waktu mahasiswa dulu, Ibu sudah tahu bahwa jadwal sidang di pengadilan itu nggak bisa dipercaya begitu. iya karena saya KKN-nya di Pengadilan Negeri Denpasar Pak. Selama 3 bulan. Gitu. Orang kan menunggu lama kadang-kadang. Ya, baik Bu. Terima kasih. Enggak, bukan, belum. Maksud saya, ada enggak orang yang memberi penghargaan kepada Ibu bahwa Ibu melakukan itu dan hasilnya baik? Ini kan saya mau pindah dari PM Probolinggo Pak. Salah satu yang menyesalkan saya pindah itu penuntut umum Pak. Katanya walaupun saya galak tapi saya disiplinnya beneran gitu katanya. Itu penghargaan. Ya, menurut saya itu apresiasi. Walaupun tidak diberi sesuatu barang atau uang itu apresiasi. Oke, tepuk tangan lebih dahulu. Itu satu-satunya penghargaan yang Ibu terima. Kalau pihak kan saya tidak tahu Pak. Tapi selama saya menjabat sampai sekarang alhamdulillah belum ada laporan yang mengarah ke saya. Itu sudah merupakan suatu apresiasi buat saya bekerja tanpa harus melihat pamrih karena Bapak pasti paham bahwa pekerjaan itu adalah ibadah. Jadi apapun yang saya lakukan semuanya lillahi ta'ala gitu. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. kamera siap, bagus ya? Siap ya? Oke, ya. Oh iya, bagus banget. Lebih ganteng dari orangnya. Ya. Berarti kamera face dong Pak. Ya. Saya mulai mungkin dari, Mohon maaf dari nama dan dari saya Ahmad Rasid dari Pengadilan Negeri Situbondo. 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 Mungkin saya memulai dengan pertanyaan Bapak itu bagaimana menjawab keluhan yang Bapak sampaikan dan itu sudah sejak saya jadi hakim keluhan itu sudah ada. Persoalan jadwal sidang. Tetapi mungkin saya mau sampaikan satu hal bahwa dengan berbagai macam cara bagaimanapun jawaban itu tidak akan bisa dipenuhi sepanjang jumlah hakim, jumlah panitera pengganti dan aparat penjaga sidang di pengadilan itu tidak terpenuhi. Sebagai contoh bagaimanalah Pengadilan Negeri Surabaya yang hakimnya mungkin 40-an, tetapi jumlah perkaranya itu ribuan dan dalam satu hari menentukan sesuai dengan jadwal sidang itu tidak akan mungkin menurut saya. Meskipun dengan teknologi yang sudah saya pikirkan 3 tahun sebelumnya bahwa bagaimana dengan aplikasi SIPP yang begitu mendaftar pendaftaran sidang dan sudah diverifikasi, sudah tersusun majelisnya, sudah tersusun dengan jadwal sidangnya. Mungkin saya mau sampaikan untuk menentukan jadwal sidang saja, code kalender yang diinginkan oleh para pencari keadilan, bisa dibayangkan kalau dalam satu hari itu ada 30 perkara yang dilimpahkan, menentukan saja code kalender itu bisa 2 hari Pak. Kenapa kita harus melihat jadwalnya? Ini
hari libur tidak? Ini jamnya bersamaan tidak? Apakah bisa kita menyusun itu dengan sendirinya? Atau kita bisa bagi 3? Kan majelis cuma 3 orang, yang menentukan jadwal sidang adalah 3 orang. Lah yang satunya masih sidang tipikor sampai jam 12 malam. Ternyata lebih sulit daripada ngatur politik ya. Jadi jadi itu sebelum menjawab, Pak, sebelum menjawab. Ya. Nah, dengan membagi hari saja, bahwa hari ini kita cuma dibatasi waktu 5 hari, Pak. Hari ini untuk perkara perdata, hari ini untuk perkara pidana. Dibedakan, tidak akan tabrakan. Nah, persoalannya hakimnya lagi yang tabrakan. Kalau majelisnya itu banyak, mungkin bisa dibagi. Satu hakim itu cuma 3 minimal sebulan. Tidak selesai, tidak ditambah. Lah bagaimana? Hakimnya tidak bertambah. Nah, jadi mungkin menjawab itu. Ini politik juga. Karena memang Mahkamah Agung selama ini menurut saya, Pak, memang dimarginalkan oleh pemerintah. Dimarginalkan, orang tidak ada pentingnya di Indonesia ini. Kenapa? Selalu berteriak kebutuhan hakim. Selalu berteriak untuk naik gaji. Nah, baru mau diperhatikan, apakah mesti bahwa orang berteriak semua bahwa pengadilan itu tempat yang tidak adil? Nah, inilah apa kapan kita bersuara bahwa penuhi kebutuhan hakim, mungkin ke depan tidak ada lagi yang dibilang jadwal sidang molor. Itu saja mungkin. Baik. Assalamualaikum Saya warahmatullahi tidak minta wabarakatuh. jawaban seperti ini karena saya orang yang punya aliran bahwa alasan itu terlalu banyak. Yang kalau semua orang menggunakan alasan ini dunia tidak akan selesai. Tetapi alasan itu kan betul begitu. Kan yang disampaikan beliau ini kan kenyataan. Kenyataan yang ada, yang dihadapi dan tak terbantahkan. Ya kan Pak ya? Kenyataan. Nah, tetapi Ibu dari Probolinggo tadi juga menghadapi kenyataan itu. Tetapi juga berbuat sesuatu. Nah, saya aliran orang yang apa yang bisa kita perbuat untuk kebaikan seminimal mungkin pun dalam kenyataan yang ruwet sekalipun. Begitu. Ada lagi? Bapak dulu, baru nanti sana. Ya Pak. Terima kasih Bapak. Saya Rustanto dari PN Surabaya, Bapak. Dari? PN Surabaya. Oh, PN Surabaya. Siap. Oh, minta maaf ya. Ya, jadi tidak bermaksud membela diri nih, Bapak. Ya, tidak bermaksud membela diri. Bahwa apa yang tadinya sampaikan oleh Pak Dahlan mengenai pertanyaan yang tadi, bagi kami memang tidak semudah apa yang kita bayangkan, Bapak. Memanage waktu sidang itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tadi disampaikan oleh teman kita dari Situbondo, dicontohkan dari PN Surabaya. Betul, PN Surabaya itu satu majelis satu hari itu menyidangkan paling tidak 40 perkara. Bayangkan 140 perkara satu hari. Bagaimana memanage? Karena ini tergantung juga bukan hanya kita internal atau majelis hakim itu, tapi juga terkait dengan pihak luar. Kalau perdata mungkin para pihak, kalau pidana mungkin dengan kejaksaan. Kan itu Bapak ya. Kalau perdata susah diprediksi. Contohnya begini. Satu Perdata juga susah. Susah. Oh. Ini contohnya. Ketika suatu perkara itu dalam acara pemeriksaan saksi. Saksi itu kita nggak bisa membatasi waktu. Kalau kita batasi waktu, nanti dikiranya kita membatasi keterangan-keterangan dan sebagainya. Nanti dibilang kita unprofessional conduct. Nah, kita nggak tahu. Misalnya pihak membawa saksi katakanlah 4 ini waktunya nggak bisa kita tentukan 10 menit harus selesai, 20 menit harus selesai, tidak bisa. Ini tidak bisa. Sehingga kemungkinan molor waktu itu sangat mungkin terjadi, Itu kalau perdata, misalnya. Pidana. Kalau pidana, ada keterkaitan dengan pihak lain, kejaksaan. Kita sudah mengeluarkan kebijakan sampaikan ke kejaksaan. Jaksa, kita sidang jam 9. Atau jaksa kita mulai jam 10. Apa yang terjadi? Mereka membawa tahanan. Atau kalau online,
mereka baru siap kira-kira jam 12. Kita tanyakan, kenapa sampai begini? Jawabannya sang jaksa, ini karena lapas atau rutan belum siap. Kenapa tidak disiapkan dari awal? 2 hari kemudian pemberitahuan. Karena di sana ada SOP bahwa pengeluaran tahanan jam sekian, jam sekian. Begitu rangkaian. Kita tidak mau sebenarnya sidang seperti Mbak tadi jam 2, ya, jam 2. Terlalu capek kita kalau jam 2, sudah nggak fresh lagi. Bentar, Pak. Kenapa tidak mau jam 2? Kita sudah, pikiran sudah nggak Sudah. Loh, datangnya ke pengadilan nggak boleh jam 10 misalnya, jangan pagi-pagi. Boleh kan? Malah kita senang. Jam 8 pun senang kita. Karena kita masuk, sudah jam 6 sudah masuk. Jam 8 kita sudah standby untuk melakukan pekerjaan. Tapi kan ada pihak lain. Seperti Baik, ya, baik. Nah, jadi sekali lagi, untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, memang sulit untuk diprediksi waktu, apalagi untuk menentukan tepat. Ya. Misalnya perkara X jam 11, itu akan sulit, akan sulit. Itu problem. Tadi ada disampaikan oleh temannya di Situbondo, karena SDM-nya kurang, fasilitas. Perkaranya banyak. Perkara banyak. Surabaya misalnya, idealnya itu kan satu majelis ya, satu hari jangan sampai 40 lah. Terlalu capek. Ya. Kan tidak bisa diprediksi waktunya. Ya. Baik, Pak. Baik. Ya. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kira-kira kurang lebih sama. Hampir persis. Tadi Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, kebetulan memang kami pun pernah di kota besar, Pak, seperti di Pekanbaru. Untuk persidangan berapa? Sekarang dari mana? Sekarang saya Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Pak. Oh, Kediri. Kediri. Bapak Asep Kosora. Kang Asep. Betul, siap. Waktu itu juga Pak Ketua sudah mengadakan rapat untuk pidana, Pak, dengan pihak kejaksaan, dengan Polres supaya sidang bisa dilaksanakan pagi dan bisa selesai. Memang bisa berjalan, Pak. Tepat itu hanya mungkin seminggu 2 minggu. Setelah itu kacau lagi, Pak. Dengan alasan dia melemparkan, mohon maaf kebetulan saya juga dari alumni LP, Pak. Kemudian wakil sobat dari lapas juga. LP sebetulnya kami bisa telepon, tidak ada masalah. Kapanpun bisa melemparkan ke lapas karena lapas katanya tidak bisa menghadirkan tepat waktu. Padahal lapas pun kalau pagi suratnya disampaikan, itu sudah siap. Kapanpun dijemput, siap. Alasannya siang. Jadi melempar alasan. Karena belum ada petugas kepolisian. Padahal kami sudah berkondisi supaya bisa sidang tepat waktu jam 9. Jadi menyalahkan para saksi, padahal hakim sudah siap, Pak, mohon. Jam kami sudah ada, siap, begitu. Kalau untuk pidana begitu. Tapi kami berusaha, tapi dengan teknik pernah melakukan kalau tidak datang jam sekian, kami tunda. Bahkan sidang pun pernah bikin antrian sidang, Pak. Jadi jaksa siapa yang hadir sudah lengkap saksinya, kami bikin surat nomor antrian. Jadi siapa sidangnya lebih cepat begitu, Pak. Majelis kami seperti itu waktu di Pekanbaru. Bagaimana supaya mensiasati supaya cepat pelayanan terhadap masyarakat dan tidak menunggu terlalu lama. Kemudian juga kalau perdata, kadang tergantung dari para pihak, Pak. Biasanya kami setelah hadir, para pihak baik tenggugat pada sidang pertama, kita tentukan. Dan kami bikin kesepakatan. Jadi supaya bisa tepat waktu. Jadi sebetulnya kami itu majelis sudah siap sebetulnya. Dari jam 8, para pihak lengkap, kami bisa meluncur langsung, Pak. Cuma ada permasalahannya. Pada saat ada mutasi, Pak, mohon maaf, pada saat mutasi, hakim udah pada pindah, nah ini agak sedikit kacau dalam untuk menentukan kurangan begitu. Itu saja mungkin, Pak. Terima kasih. Baik, Terima kasih. banyak sekali masalahnya ya. Ya, Pak. Mungkin Pak Dahlan, barangkali kita berganti ke yang Zisum, biar adil. Minta maaf. Ya, silakan Pak Moderator, silakan. Oke, Bapak kita, yang mimpin. Karena ini kan di sini sudah banyak yang kasih pendapat. Kita menyapa yang di Zoom. Nah, ini di chat saya tadi ada yang chat dari PEN Purwakarta. Coba kelihatannya ada perubahan. PEN Purwakarta, Mas. Sudah ada PEN Purwakarta, ada ya? Baik. Nah, silahkan. Waduh, ruangannya bagus ya. Ruangannya bagus. Silakan. Oh, ya, silakan Pak Ketua diperkenalkan namanya ya. Masih di mute kelihatannya. Oh, dari PN Purwakartanya enggak? Iya.
Bapak izin. Oke, sudah terdengar Bapak? Ya, dengar bagus. Bagus. Iya. Baik Bapak, nama saya Darmaido Dharmani, Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta. Berkaitan dengan apa isu yang Bapak sampaikan tadi, kebetulan memang kami dari PN Purwakarta sekarang lagi membangun suatu aplikasi Bapak. Aplikasi yang namanya SiAkurat, akronim dengan Sistem Akurasi Waktu Persidangan Tercatat. Pada saat ini baru pada tahap pembentukan tim efektif. Jadi sistemnya ini terinspirasi dari Badilum juga, dari Pak Direktur, Pak Hasan, bahwa sistemnya nanti slot Pak, slot dalam ruang tamu virtual yang ada di Badilum. Jadi setiap hakim ketika akan menunda sidang akan memasukkan slot waktunya. Jadi sudah bisa ditentukan dan sudah bisa diperkirakan. Kalau untuk hanya pembacaan dakwaan, mungkin kita bisa kasih slot sekitar 15-20 menit. Dan kalau untuk nanti pemeriksaan saksi, kita kasih slot sekitar 1 jam. Jadi kita batasi setiap hari sidang itu maksimal 2 orang saksi. Dan apabila nanti pada saat pemeriksaan saksi ternyata belum selesai, kita akan tunda Pak. Jadi kita sepakati. Memang ini agak sulit dilakukan, tapi kalau tidak dimulai, tidak akan terjadi Pak. Jadi mumpung ini ada ide dari teman-teman, kami akan berusaha untuk melaksanakan semaksimal mungkin. Mungkin itu dari kami PN Purwakarta. Terima kasih. Aplikasinya sudah jadi Pak. Aplikasinya sudah jadi. Ini lagi dalam tahap penyusunan Pak. Kita lagi dari pembentukan tim efektif. Insya Allah dalam waktu dekat kita sudah bisa launching Pak aplikasinya. Itu aplikasi Bapak ciptakan sendiri, artinya orang yang menciptakan untuk Bapak, atau ada aplikasi umum yang bisa diunduh dari satu siapa pemiliknya begitu, atau inisiatif sendiri? Ini dari ide permasalahan-permasalahan yang terjadi dari teman-teman hakim Bapak. Ketika kita rapat pembinaan hakim, mereka menyampaikan hal-hal yang sering menjadi keluhan masyarakat. Berdasarkan itu, saya langsung teringat ke Pak Direktur, Pak Hasanuddin, karena beliau dulu pernah menjadi ketua saya di sini. Ada aplikasi di Badilum itu yang slot untuk ruang tamu virtual Pak. Jadi ketika slot itu dimasukkan, untuk majelis yang lain tidak bisa memasuki slot itu lagi Pak. Jadi waktunya sudah bisa dipastikan. Waktu Bapak bikin aplikasi, Bapak minta izinnya kepada siapa? Kalau sudah jadi nanti izinnya kepada Dirjen Pak, Dirjen Badilum, sesuai dengan suratnya. Jadi untuk aplikasi, kalau memang bermanfaat, kita akan minta Dirjen kepada izin kepada Pak Dirjen Pak. Itu memang harus izin Pak Direk, harus memang izin. Harus ada izin. Iya, karena memang nanti kalau semua pengadilan masing-masing bikin aplikasi, baik juga sebetulnya daripada menunggu aplikasi dari atas yang belum tentu segera ada, ini inisiatif bagus sekali, tapi kalau ini menstimulir lahirnya satu aplikasi yang bisa dipakai untuk semua, tentu akan jauh lebih baik. Bagaimana Pak Hasanuddin? Ya, jadi semua pengadilan sebenarnya kalau menurut kita dia silahkan berinovasi, tapi nanti ketika inovasi sudah jadi, apalagi berbentuk aplikasi, tentu nanti bisa dikirim ke kami untuk kami teliti dan nanti akan mungkin kalau ini bagus bisa kita jadikan untuk standar umum semua pengadilan nantinya. Ya. Jadi nanti tidak banyak aplikasi yang berbeda-beda. Jadi masih agak lama berarti Pak. Tapi sekarang sudah ada belum pengadilan yang menciptakan aplikasi sendiri dan menurut pengadilan tersebut cukup baik dan boleh dilaksanakan? Sudah ada Pak? Kalau dari Badilum sendiri ada kita SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Itu di boleh? Itu nasional. Oh. Itu ada sistem antrian juga sebenarnya, antrian sidang. Cuma memang teknis di lapangan, itu kendalanya kan tadi seperti disebutkan sama kawan-kawan semua tadi. Banyak sekali, internal maupun eksternal. Itu yang masalah. Sehingga kemudian pengadilan juga ada yang melengkapinya dengan berinovasi seperti PN Purwakarta tadi. Kurang lebih begitu Pak Dahlan. Mungkin satu lagi? Yang lain, ya. Oke, satu lagi dari PN Rangkas Bitung. Oke. Silakan Rangkas Bitung. Sekarang ke Rangkas Bitung itu enak, ada jalan tol sudah sampai di sana. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Ya, Pak, ruangannya terima rapi, kasih. ruangannya rapi, Terima bersih, kasih. dan bagus. Ya, izin Bapak untuk berbicara. Ya, silakan. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum,
maupun Bapak Direktur Pembinaan Tenaga Teknis, Bapak Hasanuddin Sarjana Hukum Magister Hukum, yang telah memfasilitasi acara yang baik saat ini. Perkenalkan, nama saya adalah Rahmawan dari Rangkas Bitung. Izin bertanya Bapak, dalam hal ini saya melihat formulasi yaitu sering sekali terjadi, yaitu para hakim yang fokus saat ini untuk melakukan penanganan perkara dengan fokus membuat putusan maupun saat ini untuk mengoreksi berita acara, sehingga adanya ya mungkin keinginan terlupakan untuk meniti karir ataupun yang lebih dari produktif untuk itu sendiri. Sehingga atas dasar itu pertanyaan saya, bagaimana menurut Prof untuk cara merubah mindset kita agar dapat keluar dari zona comfort zone dan menjadi lebih kompetitif dan produktif. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya. Baik, nanti kita bahas berikutnya Pak. Ya. Silakan. Ya. Ini kita masih soal waktu satu lagi tadi yang Bapak sudah terlanjur angkat tangan. Ya, silakan. Satu lagi, habis ini kita pindah topik. Oke, nama saya Ersin dari Pengadilan Negeri Gresik. Izin, memang ini dilematis bagi kami sebagai warga pengadilan dan hakim. Bagaimana memang untuk persidangan dengan terkendalanya banyaknya kuantitas perkara, sehingga dengan hakim yang jumlahnya terbatas, memang untuk kadang satu hari harus 10 sampai 20 sidang. Dan itu harus dalam bentuk majelis. Sebenarnya dalam hal ini sudah ada beberapa solusi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dalam hal ini ada melakukan untuk dalam hal ini gugatan sederhana, jadi hakim bisa tunggal untuk perkara yang di bawah 500. Dalam hal ini mungkin sebenarnya saran saya, dan mungkin ini juga bisa menjadi masukan nantinya, bahwa untuk perkara-perkara pidana, itu pun untuk suatu perkara tertentu, kita sudah mulai bergerak untuk bagaimana kita persidangan tunggal. Dalam hal ini mungkin implikasinya memang terkendala di sistem peradilan pidana kita. Dalam hal ini di KUHP memang belum terakomodir untuk hal persidangan tunggal. Tapi sebenarnya untuk persidangan, untuk perkara pencurian biasa atau narkotika ringan ataupun hal-hal yang pidana yang tidak begitu berat, sebenarnya masih bisa kita akomodir dengan hakim yang terbatas, itu dengan sistem sidang tunggal. Itu jelas lebih efektif karena tidak perlu harus 3, kecuali memang perkara yang berat, pembunuhan dan sebagainya, korupsi. Itulah yang mungkin salah satu alternatif solusi yang bisa kita coba tawarkan. Bukan, tapi masalahnya dalam hal ini adalah itu tidak bisa hanya dikerjakan di dalam internal Mahkamah Agung. Tetap harus ada politik will dari negara sendiri, dan ini pemerintah dan DPR untuk menyusun suatu regulasi yang bisa mengakomodir hal seperti ini. Mungkin itu sudah saya sampaikan. KUHP sudah mau dilaksanakan tanggal 1, tidak lama lagi, beberapa hari lagi. Ya. Itu belum terakomodir di KUHP yang baru. Belum. Untuk suatu perkara untuk sidang tunggal belum. Belum. Oh, KUHP. Oh, KUHP, ya. Ya. Oh. Minta maaf. Iya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Makasih. Kesimpulan sementara adalah 99% forum ini menyatakan bahwa jadwal yang pasti itu masih sulit dilaksanakan. Dengan berbagai kenyataan, jumlah hakim yang kurang, jumlah perkara yang terlalu banyak, kemudian KUHP-nya, masalah hakim tunggal yang belum bisa dilaksanakan, kemudian para pihak di luar itu yang juga terkait, yang juga nggak bisa dikendalikan oleh satu pihak, maka tidak ada optimisme sama sekali di forum ini bahwa persoalan itu bisa diselesaikan. Tetapi ada satu cahaya dari Probolinggo, ada satu sinar kecil dari Probolinggo yang ternyata bisa berbuat sesuatu di tengah pesimistis yang segini hebatnya.
Nah, sebetulnya saya nggak perlu buru-buru ke sini Pak ya, karena toh nggak akan bisa berubah ini. Ini gimana ya caranya? Menawarkan perubahan atau mengeluh lagi? Menawarkan perubahan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salam. Dian Nur Pratiwi. Saya sekarang Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek. Jadi terkait jadwal sidang Pak, sebenarnya sudah saya mulai sejak saya jadi hakim biasa di PN Mungkit. Dulu tahun 2017 itu waktu itu masih belum in untuk code kalender. Tapi kebetulan waktu itu saya ketua majelis, saya sudah mulai membuat rencana persidangan. Dan memang di sini kendalanya berbagai macam, baik internal maupun eksternal. Tapi di sini butuh ketegasan dari hakim itu sendiri. Jadi ketika dulu, bahkan sampai sekarang, ini kita sepakati, itulah perlu dibuat code kalender. Dibuat code kalender misalnya seperti dalam perkara perdata. Ketika sudah selesai sidang pertama, kita buat kesepakatan, kita buat jam berapa, dan dari jam tersebut kita toleransi. Kita beri toleransi setengah jam, misal setengah jam. Kalau setengah jam para pihak masih belum datang, kita anggap tidak hadir. Seperti itu untuk perdata. Dan untuk pidana yang sekarang ini saya terapkan di PN Trenggalek, awal saya masuk di PN Trenggalek itu sidang masih online. Sidang masih online, terus kemudian kita adakan komunikasi dengan berbagai pihak, lalu kemudian dilakukanlah sidang offline. Kita bentuk grup WA. Grup WA untuk komunikasi antara pengadilan, kejaksaan, dan dari lapas. Pengacara. Cuman dari lapasnya Lapas, tidak akhirnya mereka yang komunikasi dari pihak kejaksaan. Jadi dari situ sidang di PN Trenggalek itu sudah bisa mulai jam 10. Jam 10 pagi itu sudah mulai sidang, jadi untuk sidang pidana tidak terlalu bertele-tele dan para pihak tidak menunggu terlalu lama. Begitu juga untuk sidang perdata, apalagi sekarang sudah ada e-court. Jadi di situ tetap kita tentukan jam persidangannya. Kalau memang lewat dari jam tersebut, ya hakim mau tidak mau harus tegas. Harus tegas bahwa sidang ditunda dan tidak bisa dilanjutkan. Mungkin awalnya agak susah, tapi lama-lama para pihaknya itu menyadari bahwa oh kalau saya terlambat, percuma saya datang, tapi kemudian ditunda. Dan alhamdulillah itu bisa banyak membawa perubahan sih. Mungkin hal ini akan berbeda ketika di pengadilan-pengadilan yang besar, karena kebetulan yang saya penempatan kan di Trenggalek juga perkara nggak terlalu banyak, mungkin masih bisa terakomodir. Tapi mudah-mudahan ini bisa diterapkan di pengadilan yang lain. Mungkin seperti itu Pak, tapi sekali lagi itu dari ketegasan dari hakim itu sendiri. Bukan saya menyampaikan bahwa bapak-bapak yang lain tidak tegas, tidak. Cuman tetap harus tega. Tetap harus tega dan kita harus siap dengan segala resiko. Segala resiko. Kalau memang dipanggil Bawas ya disampaikan saja, memang seperti itu kesepakatan dari awal. Seperti itu. Mungkin demikian Bapak. Baik, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan yang di online sudah mendengarkan sendiri. Begitulah suka duka dan problem, hambatan, tantangannya. Sekarang ya terserah. Tentu saya nggak punya hak apa-apa di sini. Hak saya hanya mengungkapkan kenyataan, tetapi bahwa ada 1-2 orang yang ternyata bisa berbuat sesuatu di tengah-tengah pesimisme yang begitu besar. Dan ternyata itu tidak perlu satu struktural. Artinya tidak perlu ketua pengadilan harus turun tangan, tidak perlu juga ada aturan hukum yang lebih tinggi. Ternyata cukup kalau semua ketua majelis mempunyai sikap bagaimana menyikapi soal tepat waktu ini. Caranya bisa berbeda-beda, ada yang pakai ketegasan, ada yang pakai malah sidangnya dimulai saja jam 2 dan seterusnya. Itu adalah kiat masing-masing, yang penting bagaimana bisa melakukan perbaikan dan perubahan dalam hal waktu sidang ini. Dan saya lantas teringat bahwa kenapa ketua majelis bisa mempunyai otoritas
seperti itu? Dan apakah ini disadari oleh semua hakim bahwa begitu menjadi ketua majelis, maka hakim mempunyai yang saya sebut otonomi untuk melakukan atau tidak melakukan. Karena itu saya membedakan mana pekerjaan yang disebut profesi dan mana pekerjaan yang tidak boleh disebut profesi. Pekerjaan itu ada profesi, ada bukan profesi, atau ya pekerja, begitu saja. Saya sangat setuju bahwa hakim adalah profesi. Karena apa? Karena memenuhi syarat persyaratan profesi, yaitu hakim memiliki otonomi untuk melakukan atau tidak melakukan dalam hal memutuskan perkara. Tidak perlu minta petunjuk, tidak perlu menunggu amplop dan seterusnya. Maka hakim adalah profesi karena memiliki otonomi. Nah, tentu pembicaraan berikutnya adalah apakah hakim sebagai profesi, para hakim ini masih bisa disebut memegang teguh profesinya. Tentu ini kita perdebatkan di internal, kalau di wartawan itu di PWI kita terus bicarakan. Pada dasarnya wartawan juga profesi karena wartawan mempunyai otonomi untuk menulis atau tidak menulis. Dan dia tidak mau menulis, biarpun disuruh, biarpun dipaksa, dia tidak mau menulis kalau memang tidak harus ditulis. Sebaliknya dia harus menulis biarpun itu diancam, biarpun itu dilarang, karena dia harus menulis sesuai dengan otonominya. Demikian juga hakim. Nah, tetapi kan perkembangan zaman sedemikian rupa sehingga otonomi ini sering tidak dipegang teguh karena ada pengaruh-pengaruh dari luar. Nah, ini tetapi seandainya semua ketua majelis hakim merasa bahwa dirinya mempunyai otonomi untuk melakukan dan tidak melakukan, siapa tahu ini perubahan yang besar sekali yang akan terjadi di dunia peradilan kita, khususnya dalam topik ini adalah bagaimana membuat jadwal, soal itu akan dinilai keras, soal itu dinilai, ya itu bagian dari konsekuensi sebagai profesi tadi. Terima kasih Pak. Nah, berikutnya adalah kenyataan yang sudah dikemukakan tadi, perkara begitu banyak, terutama di kota besar, hakim kurang. Tadi kan begitu. Nah, saya bukan sarjana hukum. Memang ketika jadi wartawan dulu, saya beberapa tahun bertugas di pengadilan, jadi kurang lebih kuliah saya adalah di pengadilan, bukan di Fakultas Hukum, melihat praktek sehari-hari ketika masih belum berumur 30 tahun. Dan saya lihat dan sesuai dengan perkembangan pembicaraan hari ini barusan, terlalu banyak perkara. Sekarang saya pengen bertanya, mengapa orang yang sudah mengaku bersalah masih harus diadili? Kan sudah mengaku bersalah, kenapa masih harus diadili untuk membuktikan bahwa dia bersalah atau tidak bersalah? Loh kan dia sudah mengaku bersalah. Bayangan saya, seandainya orang-orang yang sudah mengaku bersalah ini tidak usah diadili, hakim langsung memutuskan berapa hukumannya, sebayangan saya mungkin ada 30% perkara yang tidak perlu disidangkan. Nah, tetapi kan mungkin ada masalah kuhab, ada masalah macam-macam. Tetapi saya pengen mungkin nggak terobosan ini dilakukan. Orang ini sudah mengaku bersalah, tentu mengaku dalam pengertian sebenarnya. Bukan mengaku karena dipaksa dan seterusnya. Nanti itu ada mekanismenya sendiri. Mungkin nggak kita melakukan terobosan bahwa orang-orang yang sudah mengaku bersalah, mungkin sistem teknologi bisa mengaplikasikan nanti misalnya terdakwa sudah mengaku bersalah, kemudian ada checkpoint. Checkpoint mengaku bersalahnya ini kesadaran atau
pokoknya komputer ini akan bisa menyelesaikan bahwa orang ini betul-betul memang menyadari mengaku bersalah. Bagaimana? Silakan. Siapa yang mau pengen bicara? Oke, silakan. Oke, silakan Pak Salomo ya dari PN Bangil. Baik, terima kasih Bapak waktunya. Kenalkan saya Pantun ya belakang. Langsung saja, nggak usah pakai pantun. Ya. Perkenalkan nama saya Salomo Ginting Pak dari Pengadilan Negeri Bangil. Saya termasuk orang yang sering mengikuti video-video Bapak juga. Macet. Salah satunya Bapak sering mengkonsumsi pepaya tapi bijinya gitu Pak. Nah, hari ini kita juga menemukan bahwa ternyata Bapak membawa beberapa masalah. Dan kami berterima kasih masalah-masalah yang Bapak bawa itu akan menjadi perbaikan untuk pengadilan. Nah, tadi Bapak bertanya atau melemparkan masalah tentang apakah kemudian orang yang sudah mengaku bersalah lalu kemudian tidak perlu diperiksa sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka langsung diputus saja. Nah, tadi Bapak menghubungkan dengan menurunkan jumlah perkara yang akan disidangkan oleh hakim yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Saya mencoba menginventarisir cara berpikir Bapak bahwa sebenarnya Bapak ingin memastikan supaya orang tidak lama-lama di pengadilan. Begitu Pak ya? Nah, dalam kesempatan ini saya mengkombin kedua masalah itu, bahwa Pengadilan Negeri Bangil mencoba membuat petugas pendata sidang Pak. Jadi ada orang yang akan menyambut, orang akan datang bersidang, menyambut, dan juga sebelumnya tadi sudah disampaikan bahwa ada WA group jadwal persidangan pada hari itu. Nah, sehingga kita akan melakukan pendekatan dalam artian positif Pak, bukan dalam artian negatif, untuk menyambut mereka. Karena kita ini orang Indonesia, ini kalau kita masuk ke rumah orang tidak ada yang menyambut, seakan-akan kita masuk tanpa izin. Tetapi di Pengadilan Negeri Bangil, ini kebetulan ada anggota saya, 3 orang datang di sini. Pagi-pagi jam 8, ada petugas pendata sidang sudah duduk di depan pintu ruang sidang Pak. Jadi ketika ada orang datang, Bapak Ibu ada yang bisa dibantu, oh saya sidang nomor sekian. Oke, datanya sudah dipegang oleh petugas sidang. Menunggu sebenarnya Bapak, kalau dalam kacamata saya, bahwa menunggu itu kalau tempatnya tidak nyaman, ini akan semakin lama rasanya. Sama seperti kalau kita menunggu di tempat panas atau menunggu di tempat adem, misalnya seperti itu. Nah, komplain yang sedemikian kita bisa turunkan. Tetapi hingga saat ini kalau kita berbicara supaya menurunkan jumlah antrian sidang, jumlah perkara yang ditangani oleh hakim dengan cara yang sudah mengaku tidak perlu diperiksa lagi, kami belum menemukan regulasinya. Mengapa? Karena KUHAP mewajibkan kita memeriksa perkara tersebut. Justru harus memeriksa dengan hati-hati Pak. Termasuk misalnya ketika gugatan sudah masuk, kita harus menyesuaikan antara gugatan yang diinput di data dengan apa yang dibacakan di dalam ruang sidang Pak. Apa persoalannya? Kira-kira apakah susunan dakwaan itu sama dengan yang diinput di SIPP dan berbeda dengan yang dibacakan di ruang sidang? Akibatnya luar biasa Pak. Kalaupun orang mengaku, kira-kira ini pengakuannya ini sejauh mana? Karena gradasi perbuatan pidana itu yang diukur adalah hatinya Pak, mens rea namanya. Jadi di sana hakim tetap harus memeriksa Pak. Secara filosofi kita boleh berpikir bahwa ketika orang mengaku lalu hakim menghukum begitu saja, kalaulah kemudian hakim harus mengambil alih persoalan itu, sesuatu yang tidak benar, maka hakimlah yang menanggung dosanya Pak. Seperti itu. Jadi kalau tadi Bapak sampaikan, mengapa ini tidak bisa? Karena regulasinya belum menentukan ke arah sana Pak. Kemudian yang berikutnya Pak, yang ingin kami sampaikan, bahwa di pengadilan di Indonesia ini memiliki kelas-kelas tertentu Pak. Kelas 2, kelas 1B, kelas 1A, dan seterusnya. Ini berhubungan dengan jumlah perkara yang ditangani. Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kemudian ketika di suatu satker pendekatannya lebih sederhana tanpa aplikasi dan lain-lain, ini mungkin masih bisa Pak. Ada satu pengadilan yang misalnya jumlah perkaranya 1 tahun itu hanya 30. Seperti saya dulu tugas di Natuna Pak. Itu justru masyarakat yang hadir itu kita sambut di pintu ruang sidang Pak, di pintu gedung. Kita bersidangnya di ruangan ini ya, seperti itu.
Tetapi ada memang pengadilan yang misalnya di Surabaya, Pekanbaru dan seterusnya, atau di Jakarta Pusat, ini jumlah perkaranya demikian banyak. Sehingga bagi kami selain daripada penambahan jumlah personil hakim, juga adanya gedung pengadilan yang mumpuni, Pak. Supaya orang bisa merasa nyaman ketika menunggu sidang akan dilakukan. Demikian Bapak, terima kasih. Baik, tentu saya tahu bahwa itu tidak ada aturan yang membolehkan, tapi maksud saya karena namanya saja terobosan, bisa nggak misalnya terdakwa maju ke depan hakim, kemudian artinya disidangkan, kemudian ditanya, ini kamu sudah mengaku kamu bersalah, ini mengaku benar atau kamu sebetulnya dipaksa atau sebetulnya kamu pengen kamu bilang tidak seperti itu. Kalau dia bilang iya Pak, saya memang mengaku betul. Ya kenapa tidak langsung dok saja, misalnya begitu. Ya, namanya terobosan gitu. Saya tidak tahu itu melanggar atau tidak. Ya silakan. Makasih Pak ya. Namanya saya Nurholis Pak dari PN Surabaya. Kebetulan Pak wakil saya Pak dari Surabaya. Kalau saya langsung aja Pak, taat asas saja Pak intinya. Itu kalau mau dibuat terobosan boleh. Boleh asalkan mengaku itu boleh diperbolehkan oleh hakim. Manakala memenuhi syarat satu Pak. Satu adalah yang paling penting adalah memenuhi 2 alat bukti itu Pak. Kalau ditambah pengakuan sudah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan putusan itu Pak. Tidak tanpa kecuali lagi Pak. Oleh karena itu maka kita sebetulnya sebagai hakim itu sudah taat asas baru kita progresifkan Pak. Menuju ke progresif. Setelah itu baru kita menjatuhkan putusan memang yakin kita sudah bersalah bahwa kita nyatakan orang itu bersalah. Itu aja Pak. Baik, baik. Saya merasa aneh saja. Pengadilan kan untuk mencari kebenaran seorang ini bersalah atau tidak bersalah. Kemudian yang bersangkutan sudah mengaku bersalah. Kenapa masih harus diadili gitu? Dia dalam pengertian diperiksa. Tapi ya oke lah. Ya. Oke, mungkin ke sana kita menyapa yang di Zoom ya. Ini juga ada PT Papua Barat yang raise hand ya. Mungkin ingin menyampaikan pendapat di Manokwari berarti ya. Betul. Ya. Jadi ini juga diikuti oleh Satuan Kerja Pengadilan Tinggi, diikuti oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi dan para hakim tinggi juga. Saya persilahkan untuk PT Papua Barat. Selamat pagi. Apakah suara saya bisa dengar, Pak? Baik, baik. Saya tadi sudah menyimak perjalanan dari kegiatan perisai ini. Dari beberapa orang yang menyampaikan tadi bahwa itulah gambaran masalah yang dihadapi oleh pengadilan terkait dengan jadwal sidang. Belum lagi ada masalah-masalah lain yang masih dihadapi oleh pengadilan. Dan masalah ini tidak hanya dihadapi dalam lingkup Jawa Timur saja. Saya kira di bagian belahan Indonesia lainnya juga menghadapi masalah yang sama, Pak. Saya pernah mengikuti perjalanan Bapak waktu sebagai Direktur PLN. Bapak dalam mengeksekusi masalah-masalah atau perencanaan yang tidak bisa dilakukan di lapangan, Bapak bisa turun langsung ke lapangan. Yang saya tanyakan, apakah model kepemimpinan seperti ini bisa diadopsi untuk diterapkan di Mahkamah Agung dan peradilan lainnya? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih dari PT Papua Barat. Ini pertanyaan Pak Dahlan ya. Mungkin sebelum dijawab, tadi ada Pak Iwan dari PN ya. Oke. Ya. Makasih Pak, saya Iwan Anggoro dari PN Blitar. Blitar? Iya, PN Blitar Pak, saya ketua PN Blitar. Terima kasih Pak, sebetulnya apa yang Bapak kemukakan itu kita sudah melaksanakan Pak. Jadi kalau sudah ada pengakuan bersalah, kemudian biasa langsung kita putus saja begitu. Itu kalau di English section kita mengenal sebagai guilty plea Pak. Ya, guilty plea. Sudah kita lakukan di lalu lintas Pak. Iya. Ya, perkara lalu lintas itu sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Kita sudah menganut secara tipis-tipis kita sudah menganut guilty plea Pak.
Sehingga sekarang sudah tidak ada sidang lagi Pak, seperti Bapak waktu Bapak masih jadi wartawan. Sekarang sudah langsung kita putus. Kemudian itu anunya Pak ya tadi, dasar hukumnya gitu apa ya? Melanggar nggak itu sebetulnya? Saya tidak tahu, tapi itu sudah kita jalankan. Ya. Perkara lalu lintas. Bukan kejahatan. Bukan kejahatan. Ya, bukan kejahatan. Itu sebenarnya tipis-tipis kita sudah menganut itu. Kemudian pengalaman saya pernah bertugas di daerah yang jauh ya dengan Pak Hasan ini. Kita pernah sidang di beberapa daerah di sitting part Pak namanya. Jadi tempat sidang di luar pengadilan di daerah-daerah yang jauh begitu. Kami pada saat itu karena SPJ juga cuma 3 hari Pak. Kami bersidang sampai ke perbatasan tim-tim sana di daerah Kisar, Bonreli, Dobo, Samlaki dan sebagainya itu. Di sana kita bisa menyelesaikan perkara misalnya 30-40 dalam waktu cuma 3 hari Pak. Hari pertama dakwaan, kemudian hari kedua kita periksa, dakwaan dan saksi, hari kedua tuntutan, hari berikutnya kita putus. Kenapa pada saat kita sidang di sitting plat, 50 itu 3 hari selesai. 40 3 hari selesai. Tetapi begitu kita ke Jawa, kenapa 50? Iya, kenapa? Kenapa Pak? Ya itu saya heran, kenapa? Iya. Mungkin SPJ-nya tadi banyak. Kita dibatasi SPJ 3 hari Pak. SPJ itu sangunya lah, uang sakunya. Iya, kita ngerti. Uang sakunya cuma 3 hari Pak. Jadi saya dengan Pak Hasan nih, apapun yang terjadi 50 kita selesaikan 3 hari. Tapi begitu kita ke Jawa, kenapa 50 lama sekali? Nah, tapi Bapak sendiri juga begitu? Saya lakukan Pak. Iya. Saya lakukan. Kemudian saya mencari kenapa. Sidang di Jawa ini terlalu bertele-tele Pak. Jadi penguasaan tentang perkara itu menurut saya itu terlalu, jadi penguasaan tentang kami dulu di sana, kalau pencurian itu 8 pertanyaan sudah cukup. 303 sampai kita hafal Pak. 303 12 Pak. Jadi lebih dari 12 hakimnya bodoh. Lebih dari 12. Benar begitu ya Pak ya? Iya. Kalau pencurian itu cuma 8 pertanyaan, lebih dari 8 itu hakimnya sudah belajar lagi Pak. Waktu itu, dan kita selesaikan Pak. Jadi menurut saya, di sini yang kalau misalnya ya perkara-perkara yang ringan sampai 3-4 kali sidang itu menurut saya memang persidangan kita yang kurang efektif Pak. Jadi sebetulnya meskipun kita sekarang saya tanya, jalan apa yang harus kita lakukan agar persidangan di kota besar pun bisa seperti di Saumlaki? Bisa Pak, ya. Bisa. Gimana? Jadi begini, 183 KUHP itu kan kita bisa menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya 2 alat saksi dan keyakinan. Keyakinan. 2 alat bukti. Ya, dan keyakinan. Dan yakin. Ya, keyakinan. Sepanjang 2 alat bukti itu sudah beyond reasonable doubt, yang sudah tidak meragukan, sudahlah. Kalau sudah tidak meragukan, kita sudah yakin putus Pak. Kenapa harus berkali-kali sidang? Saya kira itu Pak. Jadi penguasaan tentang persidangan. Good questioning skill Pak. Skillnya untuk bertanya itu harus diperbaiki. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Pak, bagaimana kalau beliau juga keliling ke pengadilan-pengadilan untuk teaching, sharing best practices ini? Oh bisa, sebenarnya beliau memang ilmuwan ini. Beliau banyak sekali menerbitkan buku ya, mungkin sudah lebih dari 30 buku ya diterbitkan. 37 buku. Masih memimpin sidang? Masih. Sudah enggak lagi? Lebih banyak nulis ya daripada sidang. Ya. Ini lebih menarik Pak menurut pendapat saya. Karena sebagai ketua pengadilan pernah nggak Bapak semacam sarasehan atau ngomong-ngomong dengan para hakim di situ untuk menerapkan persidangan seperti di Saumlaki? Di sini ada mantan anggota saya Pak, mantan wakil saya, itu Ibu Dr. Wisnu. Jadi gimana Bu? Saya pernah sidang selama jadi ketuanya Ibu. Ya, saya tidak pernah sidang Pak. Jadi pekerjaan saya memang kalau manajemen. Ya, lebih ke manajemen dan saya setiap pagi itu ada semacam coaching klinik begitu. Ada coaching klinik. Kenapa ini perkara kok sampai 8 kali nggak putus itu? Saya bilang ini perkara yang sulit apa kamu yang bodoh? Saya bilang.
Ya Pak, ya karena saya sering nulis buku Pak, jadi dia nggak berani bantah saya Pak. Ya. Jadi saya kalau bantah kamu tulis buku aja, ngelawan itu nggak apa-apa gitu. Tapi belum ada yang melawan Pak. Hebat. Jadi memang ketua menurut saya harus banyak coaching ke anggota-anggota. Jangan sibuk sidang sendiri dari Senin sampai Jumat. Sehingga dia lupa kalau dia punya peran memanage kantor. Ya. Saya kira itu. Kadang begitu. Saya kira itu Pak. Baik. Dan Makasih, Pak. iya, gaji saya kan kecil Pak. Kenapa kita harus ikut sidang juga Pak? Iya. Terima kasih Pak. Tepuk tangan buat Pak Iwan. Bapak alumni mana Pak? Alumni mana Pak? Atma Jaya, Jakarta. Jogja. Waktunya masih ada Pak untuk saya? Kan habis ini Pak Jonan ya? Iya. 40 menit. Masih 40 menit. Saya boleh menjawab tadi Pak? Boleh, silakan. Dari Manokwari. Ya tentu saya tidak berani apakah yang saya lakukan di PLN itu bisa diterapkan di pengadilan karena yang sana eksekutif, yang sini yudikatif. Dan tadi itu aturannya juga begitu banyak. Tetapi sebetulnya memang saya dulu banyak menerobos di PLN sebetulnya karena nggak ngerti aja. Karena nggak tahu peraturan maksud saya. Dan saya tidak pengen terlalu tahu peraturan. Karena saya tahu semua peraturan adalah menghambat. Nah, tidak ada peraturan itu yang sifatnya memperlancar. Sehingga saya lebih berbekal kepada akal sehat. Karena kalau kita belajar filsafat hukum pun, filsafat apapun, sebetulnya yang nomor satu kan akal sehat. Karena apakah keadilan, apakah segala macam kan sumbernya harus akal sehat dan hati nurani. Akal sehat, hati nurani, akal sehat, hati nurani. Jadi perasaan saya sepanjang akal sehat saya mengatakan iya dan hati nurani saya juga mengatakan iya, maka saya tidak perlu lihat peraturan. Karena misalnya begini, akal sehatnya. Ini ada satu kota di Provinsi Bengkulu, namanya Kota Mana. Satu kota itu nggak punya listrik. Dan nggak mungkin listrik masuk ke sana. Kalau tidak ada kabel yang melewati hutan. Dan hutan ini hutan lindung. Tidak boleh diganggu. Begitu. Nah, saya sebagai Direktur Utama PLN, kan nggak mungkin melihat ada satu kota yang tidak ada listrik karena peraturan seperti itu. Karena itu saya bilang, masukkan kabel lewat hutan. Nanti kalau ini dianggap melanggar, saya yang bertanggung jawab. Saya bilang begitu. Tetapi hati nurani saya mengatakan, saya memasukkan kabel atau menyuruh memasukkan kabel lewat hutan, saya tidak akan merusak hutan. Itu hati nurani. Jadi akal sehat mengatakan bahwa satu kota yang tidak ada listrik itu harus dilistriki. Hati nurani mengatakan, saya tidak akan merusak hutan itu. Ya sudah. Akal sehat, hati nurani. Akal sehat, hati nurani. Akhirnya ya masuklah itu listrik ke sana. Kan betapa senangnya masyarakat. Dan banyak hal seperti itu saya lakukan Pak. Tetapi ya itu tadi. Ini kan eksekutif. Bapak-bapak di ranah yudikatif. Kemudian pemerintah membangun PLTU, pembangkit listrik besar sekali. Triliunan di pantai utara Tangerang sana. Sementara di Tangerang krisis listrik, padahal di situ banyak sekali industri, juga beratus-ratus triliun investasi di situ. Nggak ada kabel yang bisa lewat dari pembangkit itu ke Tangerang. Karena tidak boleh, PLN tidak boleh melewatkan kabel di atas tanah yang ganti ruginya melebihi ketentuan, melebihi peraturan. Sementara ini efisiensi negara bisa 5 triliun satu tahun. Hanya terhambat oleh peraturan ganti rugi. Bahwa untuk kabel di atas tanah ganti rugi harus katakanlah 50 gitu. Sementara petani pengen itu 200. Kan tidak mungkin. Nanti kan jadi tersangka seperti di banyak tempat kepala cabang PLN jadi tersangka karena memberi ganti rugi di atas ketentuan. Akhirnya saya tinjau di lapangan seperti Bapak tadi bilang, bahwa ada beberapa petani yang betul-betul tidak mau kalau ganti ruginya tidak baik.
Kemudian saya datangi sendiri. Dan setelah saya datangi ternyata saya tahu petani-petani di situ adalah petani gusuran sudah 3 kali. Dulu tinggal di Jakarta, digusur ke Jakarta Selatan, kemudian digusur lagi di situ, dan hati nurani saya mengatakan dia ini korban pembangunan. Maka saya setuju kalau dia tidak digusur lagi. Dan saya, hati nurani saya mengatakan dia ini korban pembangunan dan tidak boleh digusur. Tetapi bagaimana kabel ini? Saya bilang sama teman-teman PLN, peraturan harus Anda akali. Caranya Anda bebaskan tanah di sebelah sana, peruntukannya jangan untuk kabel. Peruntukannya untuk gudang. Karena kalau membebaskan tanah untuk gudang, ganti ruginya bisa lebih tinggi. Sesuai dengan harga pasar di situ. Maka kita membebaskan tanah untuk gudang. Nah, kabel itu kita bolokkan di atas gudang itu. Dan gudangnya nggak pernah dibangun. Karena niatnya memang untuk ngakali peraturan. Begitu. Tapi kan akal sehat. Kenapa akal sehat? Membebaskan tanah tadi itu semahal-mahalnya tidak akan sampai 10 miliar. Yang dihemat ini 5 triliun 1 tahun. Yang dibebaskan ini cuma sekali. Begitu akal sehatnya. Hati nuraninya bagaimana? Ini petani korban pembangunan. Tidak boleh lagi digusur. Nah, tapi kan apa di yudikatif bisa dilakukan terobosan seperti itu. Dan saya melakukan hal seperti itu bukan sekali 2 kali. Puluhan ratusan saya lakukan. Dan tentu tidak, ya tapi kan menurut pendapat saya yang Bapak lakukan tadi terobosan. Dan alhamdulillahnya, puji Tuhannya, bahwa Bapak masih ingat bahwa pernah melakukan itu di Saumlaki, di perbatasan-perbatasan itu, bagaimana menyelesaikan sidang dalam 3 hari sesuai dengan SPJ, bisa 30-40. Sebetulnya kan tinggal bagaimana ingatan itu diaplikasikan lagi di kota-kota. Menurut saya kok ini mudah sekali ya ini. Ini satu best practices yang sangat mudah di-copy, tinggal masalahnya mau atau tidak mau. Bukan mampu atau tidak mampu, bukan bisa atau tidak bisa, mau atau tidak mau. Itu memang problem kita semua. Mau atau tidak mau, bukan bisa atau tidak bisa. Pasti bisa kan Pak? Pasti bisa. Ya. Tapi belum tentu mau. Ya. Udahlah, pokoknya ada best practices yang sudah dilaksanakan secara baik dan dalam kurun waktu yang tidak hanya 1 kali dan ternyata juga baik. Tinggal sekarang bagaimana itu di copy paste, diaplikasikan di tempat lain dengan cara mungkin modifikasi juga sedikit tapi nggak banyak dan pasti bisa sepanjang ada kemauan. Jadi kembali lagi bahwa persoalan terbesar kita adalah bukan bisa atau tidak bisa. Kalau bisa pasti bisa. Kita manusia hebat-hebat di Indonesia ini. Jadi mau atau tidak mau. Jadi mohon ini diingat mau atau tidak mau. Makasih. Tadi masih ada pertanyaan dari PN Rangkas Bitung kalau tidak salah, yaitu bagaimana merubah mindset. Mengubah mindset. Sebetulnya secara tidak langsung saya sudah sampaikan tadi bahwa mengapa kita tidak menomorsatukan akal sehat. Memang mungkin ini belakangan sering saya tulis pengalaman ada 5 tamatan SMA termasuk SMA terbaik di Indonesia dan pengen 5 orang ini bisa masuk kuliah di Berkeley di Amerika Serikat dan pinter-pinter semua. Dan mestinya bisa masuk. Tetapi panitia atau pengelola menyadari bahwa kelemahan mahasiswa, calon mahasiswa dari Indonesia adalah ketika tes IC, menulis IC. Itu kelemahan utama. Kalau soal matematika, fisika, pasti lulus. Tapi begitu IC, itu sering tidak lulus. Nah, 5 orang ini dididik khusus selama 3 bulan di San Francisco. Bagaimana dididik untuk membuat IC yang baik sehingga bisa diterima di Berkeley. Tidak diterima. 5-5-nya gagal diterima. Kembali lagi soal IC. Dan itu bermula dari critical thinking. Critical thinking kita yang lemah.
Dan inti dari critical thinking adalah bagaimana menggunakan akal sehat, begitu. Nah, apakah akal sehat, atau pertanyaannya, mengapa akal sehat sering dilupakan atau ditinggalkan? Kesimpulan saya, karena banyak orang sudah melakukan pembunuhan terhadap akal sehatnya. Jadi dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap akal sehatnya. Dia suatu saat mengatakan bahwa ini tidak masuk akal, tapi dia lakukan. Dia lakukan mungkin karena peraturan. Aduh, ini nggak masuk akal nih, tapi gimana ya, ini peraturannya harus begitu. Gitu. Bapak melakukan pembunuhan 1 kali terhadap akal sehat. Lain kali, aduh ini menurut akal sehat saya begini, tapi atasan kita bilang begitu. Nah, Anda ikut atasan. Terjadi 2 kali pembunuhan akal sehat. Kemudian, aduh menurut akal sehat saya ini harusnya begini, tetapi ini masyarakat begini, masa kayak begini, maka Bapak sekali lagi melakukan pembunuhan akal sehat lagi. Nah, ini dalam hidup, apalagi di umur kita-kita ini, sudah terlalu sering melakukan pembunuhan akal sehat. Seorang pembunuh, seperti Bapak-Bapak tahu di pengadilan, ketika membunuh 1 kali, dia perasaan bersalahnya tinggi. Ketika membunuh 2 kali, persoalan mengaku bersalahnya semakin kecil. Kalau sudah berkali-kali melakukan pembunuhan, dia sudah biasa. Nah, kita kalau masing-masing coba menghitung berapa kali saya sudah melakukan pembunuhan terhadap akal sehat saya, maka Bapak juga bisa mengakui bahwa, oh saya ini sudah terbiasa melakukan pembunuhan terhadap akal sehat saya, maka dianggap yang tidak masuk akal itu ya benar-benar saja. Saya kira mindset harus dimulai lagi dari bagaimana menegakkan akal sehat, dan itu, ya bagaimana? Terima kasih Pak. Saya dari Pengadilan Tinggi Surabaya. Pengadilan Tinggi Surabaya. Nama saya Hartanto. Jadi saya tertarik apa yang Bapak sebutkan itu. Seolah-olah kita berada dalam kondisi jangan sampai membunuh akal sehat kita. Nah, permasalahannya begini Pak. Saya berpendapat ini. Kita ini hidup di dalam satu sistem negara. Ketika suatu buah peraturan itu lahir, itu sudah mulai pertempuran antara akal sehat dan yang tidak sehat Pak. Di DPR itu mungkin banyak akal sehat yang di sana. Kemudian apakah mereka itu menyusun peraturan itu, akal sehatnya yang kalah atau enggak? Atau akal yang tidak sehat yang menang. Tapi produknya keluar. Jadi sebuah peraturan. Dan itu harus dilaksanakan oleh kita. Nah itu masalahnya Pak. Jadi benturan itulah yang selama ini menjadi momok bagi kita kalau memang mau kita dikembalikan kepada paradigma seperti itu. Kita bisa mengukur diri kita. Jadi akal sehat itu tidak bisa berdiri sendiri dalam sebuah sistem kenegaraan, Pak. Saya mungkin berpikir sebuah peraturan itu tidak beres ini. Seperti Bapak contohkan tadi, nggak boleh hutan lindung. Tapi hutan lindung yang tidak boleh dilewati oleh kabel itu produk sebuah peraturan. Peraturan itu sudah diproses melalui sistematis DPRD, mungkin DPRD. Di sana banyak juga akal sehat yang sudah bertempur dengan akal yang tidak sehat. Produknya adalah peraturan dan kita harus dipaksa untuk mengikuti itu. Nah, ini problem Pak. Jadi itulah yang ada di kepala saya. Saya tergelitik ketika Bapak mengemukakan itu. Itu sudah jadi pemikiran saya ketika saya mahasiswa tingkat pertama. Terima kasih. Bapak alumni mana? Ya. Alumni mana? Saya alumni Satya Wacana, Salatiga. Satya Wacana, Salatiga. Nah, kita tutup Pak ya. Ini terlalu sulit. Ini closing statement-nya ya. Ya, closing statement. Ya begitu. Ya. Setuju. Setuju Pak. Tetapi mungkin yang saya kagum dengan beliau adalah beliau masih sadar bahwa ini semua sebetulnya tidak sehat. Tidak akal sehat. Bahwa kita melaksanakan ini karena peraturan yang sudah diolah juga melalui pertempuran antara akal sehat dan akal tidak sehat. Sepanjang Bapak masih bisa
mengatakan seperti yang Bapak saya katakan tadi, maka Bapak masih berakal sehat. Ya. Ya. Yang sulit itu kalau mengatakan seperti itu pun sudah nggak bisa. Begitu. Itu betul-betul sudah jadi mayat sebetulnya. Sudah jadi mayat. Ini yang pengen kita ingatkan bahwa akal sehat, hati nurani tetap dihidup-hidupkan meskipun di tengah mayat, di tengah bergimpilang apa masih terus. Yang penting pokoknya akal sehat saya tidak mati. Bahwa sekarang ini begini-begini hanya pingsan saja begitu. Nah, melihat perkembangan diskusi pagi ini, Pak, kalau Bapak pembaca buku, ada teori yang disebut tipping point. Bapak-bapak pengen melakukan perubahan, banyak orang pengen melakukan perubahan, banyak instansi pengen melakukan perubahan, tetapi tidak ada yang berdaya karena kalau hanya satu yang berubah tidak ada gunanya. Hakim saja yang berubah, saya ikut percaya bahwa tidak ada gunanya. Kalau hakim saja yang berubah. Demikian juga kalau jaksa saja yang berubah, tidak ada gunanya. Polisi saja yang berubah, tidak ada gunanya. Kalau saya kesini dengan Pak Dipa tadi sepanjang jalan dari Juanda ke sini saya diskusi. Situasi hukum sekarang ini sebetulnya masih bisa diperbaiki atau tidak? Nah, kesimpulan kami dengan Pak Dipa tadi bahwa kalau hanya satu pihak saja yang melakukan perubahan, tidak ada gunanya. Kalau begitu saya nggak usah jadi ceramah ya Pak Dipa, saya bilang gitu tadi. Karena kita kan hanya menghadapi para hakim ini. Begitu. Seandainya hakim mau berubah kan tidak ada gunanya. Nah, kemudian saya hubungkan dengan teori yang disebut tipping point, ada bukunya terkenal sekali. Maka bagi orang-orang yang ingin melakukan perubahan, tetapi tidak berdaya, dan terlalu ruwet untuk melakukan perubahan, apakah masih akan bisa terjadi perubahan? Menurut teori itu masih bisa. Yaitu dengan cara hancur sekalian. Mencapai tipping point. Mencapai tipping point. Itu teori tipping point itu betul-betul ada. Begitu. Jadi bagi orang-orang yang pengen perubahan tapi tidak berdaya, sudah doakan saja bahwa ini tambah nemen. Begitu. Tambah nemen. Nanti akan mencapai tipping point. Karena tidak mungkin juga hancur. Di Hong Kong, yang sekarang penegakan hukumnya termasuk nomor 1 di dunia, dan membuat ekonomi menjadi sangat hebat, itu pernah terjadi hal-hal seperti kita. Dan sampai di sana, saya pernah menerbitkan buku Pak tentang kondisi di Hong Kong ini. Sampai di sana itu pemadam kebakaran, Brownwear-nya itu, mobil Brownwear-nya itu sudah siap memancarkan air. Itu tidak akan dipencet sebelum disogok. Kan lebih hebat dari kita sekarang. Itu. Kemudian perawat itu harus menyuntik pasien, sudah membawa suntikan, sudah membawa obat, belum akan diinjeksikan sebelum disogok. Nah, kemudian terjadilah tipping point. Tipping point-nya bentuknya apa? Terjadi pertempuran antar mafia. Mafia yang membackingi kejahatan ini, mafia yang backing itu, polisi yang juga sudah jadi bagian dari backing, semuanya ini kepentingannya berlawanan semua, akhirnya terjadi clash antar itu tipping point-nya. Dan sejak itu lahirlah yang disebut KPK-nya Hong Kong, dan sejak itu dilakukan apa yang disebut pengampunan korupsi. Diampuni semua. Tapi dimulai dari awal bahwa tidak boleh lagi ada korupsi dan ditindak tegas. Tetapi setelah melalui yang suasana yang disebut tipping point. Bapak cari bukunya, tipping point judulnya. Nah, apakah kita ini sekarang sedang menunggu tipping point itu? Kalau hakim saja tidak bisa berubah
satu pihak, jaksa saja tidak bisa, polisi saja tidak bisa, dan lingkungannya juga tidak, DPR-nya juga tidak bisa, dan seterusnya. Apakah saya merenung sekali, aduh, apakah kita ini sedang menunggu tipping point ya? Dan apa bentuk tipping point yang akan terjadi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih sudah. Oh, terima kasih. Panjang lebar sudah. Sudah ya. Sudah ada air hangat. Baik, terima kasih Pak Dahlan. Ini banyak yang sudah kita dapatkan ya mengenai perubahan. Ya, tadi sudah disampaikan mengenai akal sehat, ya, merubah mindset, mengenai kepemimpinan di PLN dulu ya Pak Dahlan, bagaimana peraturan yang tidak pas sehingga perlu ada terobosan-terobosan dan perlunya ada perubahan-perubahan, ya, perubahan dari kita saja, perubahan dari satu orang saja tidak cukup ya, perubahan dari hakim saja, kalau semua hakim berubah pasti kita juga akan, insya Allah juga bagus menurut saya sih, apalagi kalau semua ya kan berubah, bukan hanya satu institusi saja atau satu lembaga saja, tapi semuanya berubah, dan dimulai dari saat ini ya, mulai saat ini kita lakukan perubahan ya, kita akan selalu berusaha menjadi lebih baik ya. Banyak hal best practice yang tadi disampaikan, nanti bisa barangkali nanti bisa share lagi, nanti kapan-kapan Pak Iwan kita undang jadi narasumber juga ini Pak Dahlan. Tepuk tangan untuk Pak Dahlan yang punya Pak Dahlan dan Pak Iwan yang punya banyak best practice ya. Saya kira itu yang saya sampaikan, mungkin tidak perlu saya simpulkan ya. Mungkin masih ada closing statement atau sudah cukup Pak Dahlan? Sudah cukup ya. Terima kasih sekali lagi Pak Dahlan atas kesempatan waktu yang diberikan Pak Dahlan untuk kita semua di tengah kesibukannya yang luar biasa ya. Sekali lagi Pak Dahlan ini baru turun dari bandara ya Pak Dahlan. Mau balik ke Bandung. Jadi hanya untuk acara ini beliau datang di tengah-tengah kita. Sekali lagi terima kasih Pak Dahlan, dan nanti mohon berkenan untuk kita foto bersama. Tepuk tangan sekali lagi